Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi hari ini yaitu materinya adalah perjuangan dakwah Nabi Isa alaihi salam. Nah jadi Nabi Isa ini luar biasa yang mana beliau berjuang untuk menegakkan agama Allah, untuk berdakwah kepada kaumnya. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara atau materi kali ini ada dalam kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke materi di hari ini, yaitu perjuangan dakwah Nabi Isa alaihi salam. Baiklah, kita langsung saja mulai materinya. Nabi Isa alaihi salam adalah seorang anak dari ibu yang mulia yang bernama Maryam. Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Semula kaumnya menaati ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Tetapi setelah sekian lama, mereka mulai mengingkari dan tidak lagi mengindahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Bani Israel sudah lupa dengan kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang murtad atau keluar dari agama. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel, namun dakwahnya mendapatkan penentangan, terutama dari para penguasa Romawi dan pemuka agama. Mereka memandang dakwah Nabi Isa akan mengancam kekuasaan dan pengaruh mereka. Nabi Isa pun harus disingkirkan. Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, serta saling menghormati dan menyayangi. Nabi Isa pun mengajak umatnya selalu bersyukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan cara bersedekah kepada orang-orang miskin dan juga saling tolong menolong. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30-32 diterangkan bahwasannya, Bismillahirrahmanirrahim, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syakiyya. Bahwasanya berkata Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nah anak-anakku sekalian, jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Isa itu adalah, yang pertama, hendaklah kita selalu teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun nyawa menjadi taruhannya. Lalu yang kedua, selalu mengerjakan kebaikan ya. Nah, kebaikan ini harus kita tanamkan ya, atau akhlak baik ini harus kita tanamkan sejak dini, karena akhlak yang baik itu akan berpengaruh ya kepada kehidupan kita nantinya.
Yang ketiga, selalu mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan. Nah, kalian pun harus belajar ya, bahwasannya kita selalu mengajak teman kita untuk melaksanakan atau melakukan kebaikan, terutama yaitu melaksanakan perintah Allah atau melaksanakan perintah sholat ya, terutama itu. Selanjutnya yang keempat, tidak takut dan ancaman selama kita berada dalam kebenaran. Jadi jangan pernah takut ketika kita benar, maka katakanlah benar gitu ya, tidak usah takut. Nah, bahwasanya kalaupun kita benar ya kita harus pertahankan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima, tidak pernah terpikirkan dalam hati kita untuk melakukan pengkhianatan karena uang atau hadiah. Nah, ini ya, jangan sampai kita melakukan pengkhianatan atau misalkan nauzubillahi sampai murtad keluar agama ya, gara-gara apa? Yaitu karena uang ataupun diiming-imingi dengan hadiah dan sebagainya ya. Nah, jangan sampai ketika kita menjadi seorang muslim ya diiming-imingi dengan hal yang seperti itu, maka kita berpindah agama. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu selalu setia kepada pemimpin selama pemimpin kita berada pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang itu adalah pemimpin ya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, terkhusus kita itu memimpin diri kita sendiri ya. Nah, maka dari itu kita harus bisa membawa diri kita ini ke jalan yang benar ya. Jangan sampai kita menjadi anak yang berada di jalan yang tidak baik ya. Nah, insyaallah kita itu harus selalu menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Insyaallah Bapak yakin kalian akan bisa ya, insyaallah. Nah, anak-anak, untuk tugas di hari ini silahkan kalian buka buku paket Al-Islamnya, buka halaman 51 dan halaman 52. Silahkan kalian nanti kerjakan soal pilihan ganda dan soal isian A dan B saja ya. Nah, silahkan diisi dan dikerjakan. Apabila sudah, jangan lupa didokumentasikan dan kirimkan ke Bapak. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak, sudah dilihat dan disimak videonya? Nah, itu adalah kisah perjuangan Nabi Isa ketika berdakwah kepada kaumnya. Nah, jadi memang rintangan itu selalu ada ya, dan pasti banyak rintangan-rintangan dalam kehidupan ini pasti akan kita hadapi ya. Nah, tentunya setiap rintangan atau ujian ini Allah berikan kepada kita supaya apa? Supaya kita lebih meningkat keimanannya, lebih meningkat kualitas di dalam kehidupannya dan sebagainya ya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, maka kita harus jalani dan juga harus kita selesaikan tentunya ya. Nah, intinya kita pun harus lebih bersemangat lagi ya. Jangan sampai kita menyerah di tengah jalan ya. Dan selanjutnya ini seperti halnya kita hari ini, walaupun BDR ya, belajar di rumah, tapi kalian tetap bersemangat ya. Nah, mengapa demikian ya? Karena kita pun dituntut untuk sabar ya menghadapi setiap ujian yang Allah berikan ini. Ya, semoga intinya kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah dan kita dijaga dari hal-hal yang tidak baik ya. Amin ya robbal alamin. Itu saja barangkali anak-anakku sekalian untuk materi hari ini ya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih banyak anak-anakku semuanya. Tetap bersemangat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.